Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur teman-teman semuanya yang sedang menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dulur-dulur teman-teman semuanya, hari ini kita kembali berada di lahan kita. Ini tanaman kita untuk musim tanam kali ini, yaitu di musim kemarau bulan Juli Agustus tahun 2024. Kita menanam tumpang sari, yaitu melon dan cabai. Ya, keinginan kita nanti, harapan ya, supaya mendapatkan tambahan lah daripada pekerjaan kita ini. Hasilnya nanti kita tumpang sarikan, perawatannya sekalian, yaitu melon dan cabai. Melon itu masa tanam yang pendek dan cabai masa tanam yang panjang umurnya, begitu ya. Harapan kita supaya mendapatkan penghasilan yang tambah sedikit lah, begitu harapan kita. Tapi ternyata Tuhan memberikan rezeki sudah dijatah. Jadi kita harus menerimanya dulu teman-teman. Ini keadaan tanaman kita sekarang, tumpang sari ini. Melon kita tidak normal, tumbuhnya tidak normal, banyak yang tidak hidup, puret ya 50% lah. Tapi alhamdulillah fasenya sekarang ini sudah umur 32 hari. Ini sudah ada buahnya seperti ini, sudah berbuah tanamannya. Sudah kita adakan penggantungan buah lah ya, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya, walaupun enggak banyak, enggak maksimal, tapi alhamdulillah tetap kita syukuri ya, karena semuanya ini adalah rezeki. Jadi tidak perlu terlalu kita pikirkan tentang hasil yang menjadi impian kita, begitu. Kemudian di masa ini mungkin tanaman melon kita sudah ya, kita anggap sebagai sampingan lah gitu. Walaupun sampingan, kalau diberikan yang bagus ya alhamdulillah. Sekarang kita mulai fokus pada pemeliharaan cabainya, begitu. Cabainya umurnya sudah 38 atau 39 ya hari ini ya, begitu. Perkembangannya bagaimana kita akan lihat di kesempatan siang hari ini. Kita akan keliling, ikuti terus pengontrolan kita. Mudah-mudahan nanti ada guna ilmu dan manfaatnya. Untuk cabai kita alhamdulillah perkembangannya bagus. Daunnya ya lebat, gemoy. Daunnya ini gemoy teman, lebat semuanya. Ini adalah varietas cabai rawit
apa ini, ori 212. Ori 212. Gemoy daunnya. Ya ini 90% lah. Itu tanamannya normal. Tidak ada hama yang menghambat pertumbuhannya. Nah, untuk penanganan kita seperti biasanya kita memberikan penanganan yaitu sesuai SOP saja, sesuai standar operasional. Karena setelah kita lakukan pelaksanaan seperti normalnya, maka kemungkinan tumbuhan atau tanaman kita cabai ini nanti tumbuhnya bisa maksimal. Ya bagaimanapun yang namanya tanaman itu tidak akan sama tumbuhnya seperti mana. Ini dan ini ada yang masih kecil segini, ada udahnya itu. Tapi ya walaupun kecil ya tumbuh lah. Ini masih kecil, masih pendek. Tapi cabang-cabang sudah keluar semuanya. Begitu. Jadi cabang-cabang ini semuanya sudah keluar dari sejak pertumbuhan awal. Jadi 3 cabang 4 cabang setiap pohon ini. Setiap pohon itu keluar 3 cabang 4 cabang. Semuanya naik. Daunnya normal. Ini membuktikan bahwa dengan kondisi tanaman kita seperti ini membuktikan bahwa tanaman kita itu tercukupi dari nutrisi unsur-unsur yang dibutuhkan, terutama pada fase vegetatif. Itu unsur hara nitrogen itu tercukupi sehingga pertumbuhannya normal, daunnya lebar, hijau, warnanya dia hijaunya tidak hitam tapi juga tidak kuning. Ini adalah tandanya daun yang sehat. Nah, untuk saat ini pertumbuhan cabai kita itu sudah memasuki masa awal masa generatif. Jadi ini sudah memasuki awal masa generatif. Kenapa kita bilang begitu? Nah, kita tanam ini harus tahu kapan masanya, kapan fasenya. Jadi sering juga kita sampaikan bahwa penanganan tanaman, baik itu tanaman apapun, khususnya ini cabai ini, kita soal pemberian pupuk dan lainnya itu gampang sebenarnya. Yang paling penting adalah kita mengetahui kebutuhan tanaman itu di fasenya pertumbuhan itu. Jadi kita akan memberikan apapun itu akan tepat pada waktunya. Karena kalau tidak tepat pada waktunya, maka pemberian itu akan ya kita bilang sia-sia saja, tidak tepat pada sasarannya begitu. Seperti di pertumbuhan awal, sedikit kita akan menceritakan perjalanan cabai kita dari awal ini. Cabai kita ini pertumbuhan awal, yaitu di awal-awal setelah pindah tanam itu kita memberikan usia 14 hari. Itu kita berikan pupuk pertama. Itu yang mengandung asam humat dan asam amino. Terus juga kita berikan NPK yang nitrogennya lebih tinggi. Ya, biasanya kita pakai NPK 16-16. Begitu, dengan dosis yang kecil, yaitu dosis 2 kilo per 1000 batang. Itu
pupuk di awal. Untuk pemberian nutrisinya kita berikan tetap ZPT dan juga hormon pertumbuhan. Untuk pencegahan daripada jamur selalu kita berikan spraynya itu juga yaitu fungisida. Kita saat ini kita memakai fungisida protektif yaitu Mancozeb dari produknya Beyond M. Kemudian kita pupuk lagi yaitu di usia 20 berapa itu ya, 24 atau berapa, 24 atau 23 itu saya lupa, tapi kurang lebih itu kita pupuk lagi, kita naikkan dosisnya. Yang tadinya itu 2 kilo per 1000 kita berikan 3 kilo per 1000 batang. Masih tetap sama pupuk untuk vegetatif pertumbuhan, nitrogennya lebih tinggi. Kemudian di pupuk ketiga kemarin di usia 35 kalau nggak salah ya, 35 atau 34 itu kita berikan tambahan mendekati masa generatif persiapan. Kemarin itu kita sudah berikan tambahan yang unsur kalium fosfatnya lebih tinggi. Selain NPK 16-16 kita tambahkan yaitu KNO 3 putih, itu kalium tinggi, kita berikan lebih kaliumnya. Itu masih kita tambahkan saja, kalau dosisnya mungkin masih belum kita berikan yang full, tapi kita mulai berikan. Tujuannya begitu, supaya untuk segera mendekati masa generatif. Nah, ini sekarang fasenya sudah fase mendekati fase generatif. Sekarang sudah mulai fase generatif. Sekarang sudah fase generatif. Persiapan awal fase generatif. Apa ciri-cirinya? Nah, ini yang perlu kita pahami tentang pertumbuhan tanaman kita cabai ini. Ciri-cirinya melon itu cabai itu memasuki masa generatif awal, yaitu cirinya adalah sudah tumbuh cabang V seperti ini, cabang V. Jadi dari bawah dia naik ke atas itu nanti di atas sudah bercabang, sudah mulai cabang. Ini namanya cabang V kalau kita mengatakan. Nah, di cabang V ini sudah mulai bercabang, maka ini adalah masa awal masa generatif. Dia pasti sudah ada bunganya, teman-teman. Seperti ini ya. Ini sudah ada bunganya kecil ini, teman. Tuh bunganya itu. Bunga kecil, sudah ada bunganya. Yang di sini juga ini sudah cabang V sudah keluar. Kalau cabang V sudah keluar seperti ini sudah ada bunganya, teman-teman. Tuh, bunganya kecil itu. Nah, jadi tanda-tanda cabai itu sudah mulai masa generatif, awal generatif itu, maka yaitu adalah sudah tumbuh cabang V. Tumbuh cabang V ini sebagai tanda masa generatif awal. Oleh sebab itu, pupuknya nanti ke depan yang akan datang, pupuknya kita harus berikan kalium fosfat yang lebih tinggi. Yaitu nanti besok kita akan berikan pupuk NPK Grower. Untuk produknya nanti tidak tahu, nanti kita cari di toko saja. Yang penting NPK Grower itu kalium fosfatnya lebih tinggi. Kemudian kita berikan tambahan lagi yaitu KNO 3 putih nanti, dan juga fosfat. Nanti kita cari produknya, entah pakai Ultradap atau pakai Saprodap. Nanti kita lihat di toko saja, karena belum ini teman-teman, belum kita kasih. Mungkin 3 hari ke depan mungkin kita akan berikan pupuk ini. Jadi ini nanti supaya dia segera persiapan bunga dan buah ini menjadi lebih bagus begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa doa saya buat dulur-dulur teman-teman semuanya yang sedang menanam melon dan juga menanam cabai.
Mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih juga atas dukungannya, sehingga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani Indonesia.